Nama saya Damian dan saya akan berperan sebagai mediator. Lalu ada Johannes Fernando Turnip yang akan berperan sebagai penggugat. Aurora berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Mario berperan sebagai tergugat. Dan Olenta Beatrice yang akan berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi segenap pihak yang terhormat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat untuk menghadapi proses hari ini. Perkenalkan, saya Damian SHMH yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Bantul untuk memegang peran sebagai mediator dalam perkara nomor 552 garing PDT.G garing 2019 garing PA yang berkaitan dengan sengketa warisan. Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Johannes Fernand Turnip sebagai penggugat, Mario sebagai tergugat, serta kedua Bapak Ibu kuasa hukum yang telah meluangkan waktu berharga untuk hadir dan bersedia mengikuti proses mediasi ini. Sebagaimana secara jelas diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, seluruh proses yang akan berlangsung di ruangan ini memiliki sifat yang rahasia mutlak. Artinya tidak ada informasi apapun yang dibicarakan di sini boleh dibagikan ke pihak luar tanpa persetujuan semua pihak. Selain itu, saya sebagai mediator akan tetap netral dan tidak akan mengambil sisi salah satu pihak. Serta proses ini tidak akan mengikat hukum kecuali ada kesepakatan yang tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Sebelum melangkah ke tahap berikutnya, saya ingin menanyakan apakah seluruh pihak sudah siap sepenuhnya untuk memulai proses mediasi hari ini. Ya, baik Pak. Saya sudah siap sepenuhnya untuk berbicara dan mencari solusi bersama. Kami juga siap, Yang Mulia, meskipun saya merasa ada alasan yang kuat di pihak saya. Saya bersedia mendengar dan berkomunikasi. Baik sekali, terima kasih atas kesediaannya. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan menjelaskan aturan main yang harus kita patuhi selama proses mediasi berlangsung. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman, hormat, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Berikut adalah aturan utamanya. Pertama, kehormatan dan ketenangan. Semua pihak diharapkan berbicara dengan sopan, tidak menyela saat pihak lain berbicara, dan tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan martabat pihak lain. Kedua, kebenaran dan keterbukaan. Semua pihak diharapkan menyampaikan informasi yang benar dan jujur, serta terbuka untuk mendengar pandangan pihak lain. Ketiga, hak untuk bertanya. Jika ada hal yang tidak dimengerti, baik dari ucapan pihak lain maupun dari penjelasan saya, silakan tanya secara langsung. Keempat, hak untuk keluar. Setiap pihak berhak untuk keluar dari mediasi kapan saja. Namun saya sangat menyarankan untuk memberitahu saya terlebih dahulu agar kita bisa membahas alasan keluarnya. Kelima, rasa rahasia. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seluruh isi pembicaraan di ruang ini tidak boleh digunakan sebagai bukti di pengadilan jika mediasi tidak berhasil, kecuali dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani. Apakah segenap pihak memahami dan setuju untuk mematuhi semua aturan main ini? Kami memahami dan setuju Yang Mulia. Kami juga memahami dan setuju, Yang Mulia. Bagus. Jika sudah begitu, mari kita lanjut ke tahap penyampaian posisi para pihak. Sekarang saya persilakan Bapak Johannes sebagai penggugat atau Ibu Advokat Aurora sebagai kuasa hukumnya untuk menyampaikan posisi dan pokok sengketa secara lengkap. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan posisi klien saya, Bapak Yohanes. Klien saya merupakan anak laki-laki dari almarhumah Margareta yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018. Almarhumah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 1,2 hektar yang terletak di Dusun Sidoarjo, Kecamatan Bantul, dengan nomor sertifikat tanah 1234/2017 yang terdaftar atas nama almarhumah di Kantor Pertanahan, Bantul. Menurut bukti yang kami miliki, termasuk buku catatan keluarga nomor 456 garing KUA Bantul garing 2018 yang mencantumkan ahli waris sah yaitu Ibu Mario dan Bapak Yohanes, serta surat keterangan waris dari KUA Bantul. Tanah tersebut merupakan harta milik almarhumah yang belum dibagi. Namun sampai saat ini tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Ibu Mario sebagai tergugat tanpa adanya persetujuan dari Bapak Yohanes. Bahkan, Ibu Mario telah memulai proses untuk membangun bangunan di atas tanah tersebut tanpa memberitahu saudaranya. Oleh karena itu, klien saya memohon agar tanah warisan tersebut dibagi sesuai bagian syar'i yang adil, yaitu masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang setara.
Klien saya juga meminta Ibu Mario menyerahkan hak bagian yang sesuai kepada Bapak Yohanes dan menghentikan semua aktivitas pembangunan di atas tanah sampai ada kesepakatan bersama. Terima kasih Ibu Aurora atas penjelasannya yang rinci beserta bukti-buktinya. Saya akan memeriksa dan mencatatnya nanti. Sekarang saya persilahkan Ibu Mario sebagai tergugat atau Ibu Advokat Beatrice sebagai kuasa hukumnya untuk menyampaikan posisinya. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya menjawab penjelasan dari pihak penggugat. Klien saya, Ibu Mario, memang adalah anak perempuan almarhumah Margareta dan merupakan salah satu ahli waris. Namun, almarhumah Margareta telah memberikan izin lisan kepada Ibu Mario untuk mengelola dan memegang tanah tersebut sejak tahun 2015, jauh sebelum dia meninggal. Dan Pak RT Mursid yang menyaksikan izin lisan pada 20 Juni 2015. Almarhumah memberi izin itu karena Ibu Mario adalah yang paling dekat dengan dia dan telah memelihara dia, merawat dia selama bertahun-tahun ketika dia sakit. Selain itu, biaya untuk memelihara tanah, membayar pajak senilai 3,6 juta per tahun dan memperbarui sertifikat tanah selama ini semuanya ditanggung oleh Ibu Mario sendirian. Lalu pihak penggugat tidak pernah memberikan kontribusi apapun dalam hal itu. Oleh karena itu, Ibu Mario merasa bahwa dia memiliki hak yang lebih besar atas tanah tersebut dan tidak setuju dengan pembagian yang setara. Klien saya bersedia memberikan bagian kepada Bapak Johannes, namun tidak lebih dari 0,4 hektar, karena dia yang telah mengelola dan menanamkan biaya di atas tanah tersebut. Terima kasih kepada semua pihak atas penyampaian posisinya beserta bukti pendukungnya. Sekarang saya akan melakukan beberapa kali klarifikasi untuk memahami masalah lebih baik. Mohon jawab dengan jujur. Pertama, kepada pihak penggugat, apakah Bapak Johannes mengetahui tentang izin lisan yang diberikan almarhumah kepada Ibu Mari dan mengapa Bapak tidak pernah berkontribusi dalam memelihara tanah? Ya, Yang Mulia, saya tahu ada pembicaraan tentang izin pengelola, tapi saya tidak tahu bahwa itu berarti Ibu Mario bisa mengambil tanah sepenuhnya. Saya tidak berkontribusi karena saya tinggal di luar kota dan ekonomi saya juga tidak memungkinkan pada waktu itu. Kedua, kepada pihak tergugat, apakah ada bukti tulis tentang izin lisan yang diberikan almarhumah dan berapa besar biaya yang telah ditanggung Ibu Mario untuk memelihara tanah secara rinci? Tidak ada bukti tulis formal yang mulia, tapi ada surat pernyataan tertulis dari 3 saksi tetangga yang hadir saat pembicaraan lisan pada 20 Juni 2015. Total biaya yang telah ditanggung sekitar 15 juta selama 3 tahun. Ketiga, kepada semua pihak, apakah semua pihak setuju bahwa ahli waris yang sah adalah Ibu Maria dan Bapak Johannes berdasarkan buku catatan keluarga dan surat keterangan waris KUA? Dan apakah tanah tersebut benar-benar harta warisan almarhumah tanpa surat wasiat? Ya, yang mulia Ya, itu yang mulia benar. itu benar. Ya, Mas. Akhirnya. Yang mulia itu benar. Baik, saya sudah memahami lebih jelas berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan. Masalah intinya adalah perbedaan pandangan tentang hak atas tanah yang diizinkan untuk dikelola tergugat dan bagaimana pembagian yang adil sesuai syar'i serta penggantian biaya yang telah ditanggung dengan bukti kwitansi. Bapak Johannes, Ibu Aurora, apa pendapat Anda tentang penjelasan dan bukti dari pihak penggugat seperti SPPT, PBB, dan kwitansi perawatan? Apakah Bapak bersedia berkompromi tentang bagian tanah? Ya, saya bersedia Yang Mulia, tapi tidak terlalu sedikit. Saya ingin minimal 0,5 hektar dan saya bersedia membayar sebagian biaya perawatan yang dia keluarkan berdasarkan kwitansi. Klien saya juga setuju Yang Mulia asalkan bagian tersebut dicatat dalam sertifikat tanah dan proses transfer dilakukan secara resmi. Ibu Mario, Ibu Beatrice, apa pendapat Anda tentang penawaran dari pihak penggugat dan bukti sertifikat tanah mereka? Jika mediasi tidak berhasil, pengadilan akan memutus sesuai aturan syar'i yang biasanya memberikan bagian setara kepada ahli waris. Meskipun ada biaya perawatan yang ditanggung, apakah Ibu bersedia memberikan bagian lebih banyak? Saya tidak ingin sampai ke pengadilan yang mulia. Saya bersedia memberikan 0,
hektar kepada Bapak Johannes, sehingga saya mendapatkan 0,7 hektar dan saya menginginkan penggugat membayar sebagian biaya perawatan sekitar 9 juta rupiah sesuai kwitansi SPPT dan perbaikan. Saya senang memberitahu bahwa kedua pihak telah memiliki titik temu awal yang baik berdasarkan bukti yang diserahkan. Dari kaukus dengan penggugat, Bapak Johannes bersedia menerima minimal 0,5 hektar dan membayar sebagian biaya perawatan dari kaukus dengan tergugat. Ibu Mario bersedia memberikan 0,5 hektar kepada Bapak Johannes dengan permintaan pembayaran 9 juta rupiah untuk biaya perawatan. Bagaimana pandangan semua pihak tentang ini? Saya setuju dengan 0,5 hektar yang mulia. Tapi apakah biaya perawatan bisa dikurangin menjadi 8 juta? Saya tidak punya uang sebanyak itu. Baiklah, Yang Mulia, saya bersedia menguranginya menjadi 8,5 juta, tapi proses transfer tanah harus selesai dalam 2 bulan dan biaya notaris dibagi sama rata. Kami setuju dengan waktu transfer dan pembagian biaya notaris yang mulia, tapi sertifikat tanah harus segera diubah nama setelah transfer. Setuju Yang Mulia, dan saya juga mengusulkan bahwa setelah kesepakatan ini dibuat, tidak ada pihak yang boleh mengajukan tuntutan ini terkait tanah ini lagi. Alhamdulillah, semua pihak telah mencapai kesepakatan yang damai dan adil. Saya akan mencatat semua syarat yang telah disepakati untuk dibuatkan menjadi dokumen resmi, dilengkapi dengan lampiran bukti. Oke, mari kita sampaikan kembali semua syarat yang telah disepakati agar semuanya jelas dan tidak ada kesalahpahaman. Saya akan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan perdamaian yang nantinya akan ditandatangani oleh semua pihak dan saya sebagai mediator yang menyaksikan dengan melampirkan semua bukti yang telah diserahkan. Berikut adalah isi kesepakatan. Yang pertama, pembagian tanah warisan. Tanah seluas 1,2 hektar dengan sertifikat nomor 1234/2017 di Dusun Sidoarjo, Kecamatan Bantul, akan dibagi menjadi dua bagian. Bagi pihak penggugat atau Johannes itu 0,5 hektar, bagi pihak tergugat Mario 0,7 hektar. Bagian masing-masing akan ditentukan dengan batas yang jelas dan dicatat dalam peta teknis yang dibuat oleh notaris. Yang kedua, pembayaran biaya perawatan tanah. Pihak penggugat akan membayar 8,5 juta rupiah kepada pihak tergugat sebagai penggantian sebagian biaya perawatan tanah yang telah ditanggung selama 3 tahun. Pembayaran ini harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu sejak dokumen kesepakatan perdamaian ditandatangani. Yang ketiga, proses transfer hak tanah. Pihak tergugat akan mengajukan proses transfer hak atas tanah bagian penggugat ke kantor pertanahan Bantul dalam waktu maksimal 2 bulan sejak dokumen ditandatangani. Semua proses administrasi harus dilakukan secara resmi dan sesuai aturan perundang-undangan. Yang keempat, biaya notaris dan administrasi. Biaya notaris untuk pembuatan akta peralihan hak dan biaya administrasi transfer tanah akan dibagi sama rata antara kedua ahli waris. Yang kelima, pembatalan tuntutan. Setelah dokumen kesepakatan perdamaian ditandatangani dan semua syarat yang terpenuhi, pihak penggugat akan menarik tuntutan yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara nomor 552 garing PDT.G garing 2019 garing PA. Tidak ada pihak yang boleh mengajukan tuntutan lagi terkait tanah warisan tersebut di masa depan. Yang terakhir, kesahan dokumen. Dokumen kesepakatan perdamaian ini akan diserahkan ke Pengadilan Agama Bantul untuk dibuatkan surat keputusan pengesahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang telah memenuhi syarat hukum. Semua bukti menjadi lampiran integral. Apakah segenap pihak setuju dengan semua isi kesepakatan yang saya sampaikan ini beserta lampiran buktinya? Apakah ada hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi? Saya setuju sepenuhnya yang mulia. Semua syarat jelas dan adil beserta bukti yang telah dilampirkan. Saya saya juga setuju Yang Mulia. Semoga ini menjadi akhir dari sengketa kita. Kami memastikan bahwa klien saya akan menindaklanjuti semua syarat yang mulia. Isi dokumen ini sesuai dengan yang kita bicarakan dan bukti yang diserahkan. Kami juga setuju sepenuhnya Yang Mulia. Dokumen ini mencerminkan kesepakatan yang telah kita capai bersama dengan lampiran bukti lengkap. Alhamdulillah semuanya setuju. Saya akan segera menyusun dokumen ini dalam bentuk tulisan resmi beserta semua lampiran bukti dan mencetaknya untuk ditandatangani oleh semua pihak. Sebelum itu, apakah ada pesan atau kata-kata apapun yang ingin disampaikan oleh pihak manapun pada pihak lain?
Maaf ya, Johannes, kalau selama ini ada yang membuatmu tidak nyaman. Saya hanya ingin melindungi tanah yang sudah saya kelola lama dengan biaya yang saya tanggung. Tidak apa-apa, Mario. Maaf juga ya kalau saya terlalu tergesa-gesa mengajukan tuntutan. Semoga kita bisa kembali rukun seperti dulu. Sekarang dokumen kesepakatan perdamaian ini telah sah ditandatangani beserta semua lampiran bukti. Saya akan menyerahkan salinan dokumen lengkap kepada masing-masing pihak dan menyampaikan salinan aslinya ke Pengadilan Agama Bantul untuk proses pengesahan. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada segenap pihak atas kerjasama, kebijaksanaan, dan keinginan untuk menemukan solusi damai selama proses mediasi hari ini dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat. Tidak semudah itu untuk bersedia mendengar dan berkompromi. Tapi kalian semua telah melakukannya dengan baik. Semoga kesepakatan ini membawa kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan bagi keluarga kalian semuanya. Demikianlah proses mediasi hari ini selesai. Terima kasih banyak dan semoga harimu menyenangkan.